Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai auto transformator, yaitu trafo yang lilitan primer dan sekundernya itu berada dalam satu lilitan. Oke, seperti apa? Yuk kita lihat video yang satu ini. Suatu auto transformator merupakan transformator dengan lilitan primer dan lilitan sekunder itu dibuat dalam satu lilitan. Jadi bertumpuk ya. Misalkan sebagai contoh adalah lilitan primer ya, yang warna merah. Kemudian lilitan sekundernya juga dililit dalam satu lilitan yang sama. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah skema dari auto transformator ya. Di sini kita bicara mengenai auto transformator ideal. Ada auto transformator yang tipe step down. Jadi kalau step down tuh bentuknya seperti ini ya. Jadi sumber tegangannya dipasang ke sini, ke lilitannya ya. Sedangkan yang step up itu si sumber tegangannya yang dihubungkan, yang dipasang ke lilitannya seperti ini. Jadi kelihatan ya beda gambarnya seperti apa. Nah, kemudian untuk mencari hubungan antara tegangan dengan lilitan itu bisa dilihat dari persamaan ini. Ini tidak saya turunkan ya. Caranya sama aja dengan yang sebelumnya. Jadi V1 per V2 itu sama dengan N1 plus N2 per N2 atau sama dengan 1 plus N1 per N2. Tapi kalau misalkan di auto transformator step up itu V1 per V2 sama dengan N2 per N1 plus N2. Kemudian auto transformator step down I1 per I2 seperti ini ya, N2 per N1 plus N2. Sedangkan yang step up I1 per I2 sama dengan N1 plus N2 per N1. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian pada suatu auto transformator, biar lebih paham, kita kerjakan contoh soal ya. Ini saya ambil dari buku Sadiku. Ada contoh seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, ini adalah auto transformator yang step up ya, karena ini lilitan primer, ini lilitan sekunder lebih banyak ya. Kita diminta untuk mencari berapakah I1, I2, dan I0 jika ZL atau impedansi beban adalah 8 plus J6. Kemudian daya kompleks yang diserap oleh beban, artinya si ZL ini. Oke, mari kita mulai menyelesaikan ya, yang bagian A dulu. Ini tadi ya, saya tulis dulu adalah trafo ya, auto trafo step up ya, dengan N1 sama dengan 80, N2 sama dengan 120, kemudian V1-nya adalah 120 sudut 30 derajat. Oke, maka di sini kita bisa hitung ya. V1 per V2 kita pakai rumus yang tadi di atas, yaitu N2 per N1 plus N2 ya, atau di sini bisa kita tulis V2-nya sama dengan N1 plus N2 per N1 ya, dikalikan dengan V1. Kita masukkan angkanya, berarti ini adalah 80 plus 120 per 80 dikalikan dengan 120 sudut 30 derajat. Di sini kita dapatkan nilai dari V2 ya, sama dengan, nanti teman-teman hitung, adalah 300 sudut 30 derajat. Oke, kemudian di sini kita mencari I2 ya, sama dengan V2 per ZL ya, bisa dilihat dari gambar ini. I2 adalah V2 dibagi ZL ya, berarti sama dengan 300 ya, sudut 30 derajat per 8 plus J6. Ini ubah dulu teman-teman ke polar, dapatnya adalah 300 sudut 30 derajat. Yang ini 10 sudut 36,87 derajat. Ini hasilnya adalah 30 sudut minus 6,87 derajat ampere. Nah, kemudian kita mencari I1 ya. Kita dapat dari sini ya, I1 per I2 sama dengan N1 plus N2 per N1 ya. Berarti sama dengan 200 per 80. Maka dari sini kita bisa masukkan berarti I1 itu sama dengan 200 per 80
kalikan dengan I2, berarti sama dengan 200/80 kalikan dengan 30 sudut minus 6,87 derajat. Maka di sini I1 sama dengan 75 sudut minus 6,87 derajat ampere. Oke, di sini kita sudah dapat ini adalah I2 ya. Kemudian ini adalah I1. Nah, kemudian kita lihat ya untuk mencari I0. I0 kita lihat dari sini ya, teman-teman. Oh, sorry. Ini gambarnya kurang. I0 adalah yang ini. Nah, dari situ kan kita lihat di titik ini ya. I1 plus I0 sama dengan I2 ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Berarti di sini I0 sama dengan I2 minus I1. Oke. Nah, berarti di sini ya, teman-teman, kita bisa lihat, maka I0 tadi sama dengan I2 minus I1. Masukkan nilai I2-nya 30 sudut minus 6,87 derajat dikurangi dengan 75 sudut minus 6,87 derajat. Ini hasilnya adalah 45 sudut 175,13 derajat ampere. Ini adalah I0. Oke, kita sudah dapat ya I1, I2, dan I0. Kemudian yang terakhir adalah kita menghitung daya kompleks di sini ya. Daya kompleks ya pada beban. Oke, di sini kita lihat S2 ya, itu sama dengan V2 dikalikan dengan I2 conjugate atau I2 bintang. Berarti di sini sama dengan besarnya I2 kuadrat ya kali dengan ZL. Oke ya, I kuadrat R atau I kuadrat kalikan dengan ZL. Berarti ini 30 kuadrat kalikan dengan ZL-nya adalah 10 sudut 36,87 derajat. Maka di sini S2-nya ya, kita dapat hasilnya adalah 9 sudut 36,87 derajat kVA ya. Ini satunya udah kVA, kilovolt ampere. Oke, sekian mengenai auto transformator. Oke teman-teman, itu tadi tentang auto transformator. Next video kita akan bahas mengenai aplikasi menggunakan multisim. Sampai jumpa lagi, bye.